Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan, kami hormati jamaah Masjid Ar-Raudhah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, diberi kenikmatan iman Islam, sehat walafiat, sehingga bisa menjalankan kewajiban terutama sholat subuh. Alhamdulillah kita laksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk sholat berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kula panjenengan sedaya mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita akan belajar bersama hadis yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu tasi asyarah, adapun hadis yang ke-19. An Abil Abbas, dari Abil Abbas, bapaknya Abbas, jadi Abdullah bin Abbas punya anak diberi nama Abbas. Jadi Abbas bin Abdullah bin Abbas. Kalau di Indonesia jarang ya nama seperti itu. Yang lebih lucu lagi, ada nama Muhammad sampai 3 kali. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Jadi Muhammad yang pertama itu namanya sendiri, yang kedua nama orang tuanya, yang ketiga nama kakeknya. Ini kalau di negara-negara Arab namanya cuma satu, Pak. Kalau di Indonesia kan tidak. Ada yang sampai 4 kata. Ya. Beliau ini lahir kira-kira Kanjeng Nabi mau hijrah kurang 3 tahun. Ya, 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Beliau meninggal tahun 86 Hijriah. Umurnya kira-kira 71 tahun. Hadis yang diriwayatkan kira-kira 1660. Dimakamkan di Taif. Jadi kalau panjenengan umroh atau haji, selama ini jarang jamaah yang ketika umroh atau haji berangkat ke Taif, itu jarang. Termasuk saya pribadi belum pernah ke sana. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah bisa ziarah ke makamnya Abdullah bin Abbas. Amin amin ya rabbal alamin. An Abil Abbasi radhiyallahu anhuma qala, dari Abil Abbas radhiyallahu anhuma qala, mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada beliau. Qala, berkata siapa Abul Abbas, kuntu ana sapa ingsun khalfan nabiyyi, itu di belakangnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauman, pada suatu hari. Jadi Abdullah bin Abbas ini suatu hari berada di belakang Rasulullah. Faqala, maka bersabda siapa Kanjeng Nabi, ya gulamu, wahai anak kecil. Kalau bahasa Jawa Timur Sidoarjo, le, tole, cung. Ini sesungguhnya saya u'allimuka, mengajarkan siapa saya terhadap kamu kalimatin, beberapa kalimat. Ihfazillaha, jagalah
Allah terhadap Allah. Yakfadka, maka menjaga siapa Allah terhadap kamu. Ikhfadillaha, jagalah Allah terhadap Allah. Tajidhu, menemukan atau menjumpai siapa kamu terhadap Allah. Tujahaka, di depannya atau di depan kamu. Tujahaka, di depan kamu. Idza sa'alta, ketika meminta siapa kamu, fas'al, maka mintalah Allah kepada Allah. Ini hadis ini agak sedikit panjang. Wa idza sta'anta, dan apabila meminta pertolongan siapa kamu, fasta'in, maka mintalah pertolongan billahi, kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setiap salat kita baca. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata, sesungguhnya umat, lawi jtama'at, jika berkumpul siapa umat, ala ayyam fa'uka, memberikan manfaat siapa umat terhadap kamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yanfa'uka, maka tidak bisa memberikan kemanfaat siapa mereka umat terhadap kamu, illa, kecuali, bisyai'in, dengan sesuatu, qad kataba, telah ditentukan, ditulis, hu, terhadap syai', Allah, siapa Allah, laka, terhadap kamu. Wa ini jatama'u, dan jika berkumpul siapa umat, ala ayyadurruka, memberikan madorot, kemelaratan siapa umat terhadap kamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yadurruka, maka tidak bisa memberikan kemadorotan atau kemelaratan siapa umat terhadap kamu, illa, kecuali, bisyai'in, dengan sesuatu, qad kataba, telah ditulis, ditentukan, diputuskan, hu, terhadap sesuatu, Allah, siapa Allah, alaika, terhadap kamu. Rufi'at, telah diangkat apa, al-aklamu, pena, wajafat, dan kering apa, as-suhufu, lembaran. Rawahu, meriwayatkan, hu, terhadap hadis siapa, al-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, waqala, dan berkata siapa Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahihun, hadis ini termasuk hadis hasan sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, dan di dalam riwayat selain Imam Tirmidzi ini ada dua redaksi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan redaksi yang sudah saya baca tadi. Ada riwayat yang selain dari Imam Tirmidzi dengan redaksi yang sedikit berbeda, tetapi maksudnya sama. Ikhfadillah, jagalah Allah, tajiddu, menjumpai, menemukan siapa kamu terhadap Allah, amamaka, di depan kamu. Ta'arraf, perkenalkanlah atau kenalilah, ilallahi, terhadap Allah, firroho, di dalam waktu lapang. Ya rifuka, bakal mengenali siapa Allah terhadap kamu, fisyiddati, di dalam waktu sempit. Wa'lam, dan ketahuilah, annama, sesungguhnya barang, akhto'aka, luput terhadap kamu, lam yakun, tidak ada, liusibaka, menimpa kamu. Wa ma asobaka, dan perkara yang menimpa kamu, lam yakun, tidak ada, liyukhtiaka, luput terhadap kamu. Wa'lam, ketahuilah, annan nasro, sesungguhnya pertolongan, kemenangan, ma'as sobri, itu bersama dengan kesabaran. Wa annal farja, faraja, dan sesungguhnya jalan keluar, ma'al karbi, itu dengan kesusahan atau kepayahan. Wa anna malusri, dan sesungguhnya kesulitan, yusron, itu ada kemudahan. Jamaah yang saya muliakan,
akan saya jelaskan poin dari hadis ini. Yang pertama tadi dijelaskan bahwa Kanjeng Nabi memberikan nasihat, memberikan pelajaran kepada Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ini ya kira-kira umurnya masih belasan. Diberi pelajaran, diberi mauidhah hasanah oleh Kanjeng Nabi terkait dengan beberapa pesan. Yang pertama, ihfadillaha yatfakallah, ihfadillaha yatfaka, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jadi maksud dari hadis ini, jagalah Allah. Lah Allah kok dijogo? Apa ya gak kualik? Ini kalau kita memahami hadis secara teks ya. Yang dimaksud ini adalah jagalah semua perintah Allah. Perintah Allah ini harus kita jaga dengan cara apa? Kita lakukan. Jangan sampai kita ini melanggar sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Allah. Contoh saja, alhamdulillah sholat itu perintah Allah. Puasa sunnah ya itu juga perintah melalui Kanjeng Nabi. Sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Nah, itu harus kita jaga. Jangan sampai kita tidak puasa. Jadi yang dimaksud menjaga ini adalah menjaga semua perintah Allah dan menjaga semua larangan Allah. Kalau yang diperintahkan kita lakukan, kalau yang dilarang kita tinggalkan. Kalau kita mampu menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini dijelaskan di dalam Al-Quran, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan kebaikan, baik itu orang laki-laki maupun orang perempuan, wa huwa mu'min, tapi dia dalam keadaan iman. Mohon maaf, ada orang melakukan kebaikan tapi dia tidak beriman. Nah, orang yang melakukan kebaikan, amal soleh tetapi beriman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Ini apa itu? Al-Quran. Bagaimana dengan adanya ujian-ujian yang diberikan kepada kita ini? Ini di dalam kitab ini dijelaskan bahwa adanya bala, adanya musibah, itu diantaranya apa? Disebabkan oleh orang-orang yang menyia-nyiakan perintah Allah. Artinya apa? Orang-orang yang berani melanggar perintah Allah. Dibalik yang dilarang dikerjakan, yang diperintah ditinggal. Nah, ini di dalam kitab ini dijelaskan. Juga dijelaskan di dalam ayat Al-Quran yang lain, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Jadi musibah itu sebenarnya datang karena ulah kita sendiri. Oleh karena itu, kalau kita mampu menjaga Allah dalam hal perintahnya kita lakukan, larangannya kita tinggalkan, maka insya Allah kehidupan kita di dunia ini akan semakin baik, begitu juga kehidupan di akhirat nanti. Jamaah yang saya muliakan, selanjutnya di sini dijelaskan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika kita minta sesuatu, ya mintalah kepada Allah. Nah, yang dimaksud hadis ini bahwa ketika kebutuhan kita ini tidak bisa dipenuhi, dalam arti manusia tidak bisa menentukan, tidak bisa memenuhi, maka kita harus minta kepada Allah. Contohnya terkait dengan ilmu. Yang bisa memberikan ilmu itu kan Allah.
Guru, ustadz kita itu sekedar memberikan ilmu pengetahuan. Masalah ilmu ini masuk atau tidak, ini terserah Allah. Terkait dengan hidayah, yang bisa memberikan hidayah itu Allah. Kecuali kalau permintaan-permintaan itu memang ditakdirkan hamba Allah yang bisa memberikan solusi, dalam arti profesi seorang dokter. Mungkin kita mempunyai suatu hajat sesuatu yang butuh, mungkin RT paling kecil, saya ini butuh tanda tangannya Pak RT, ke atas Pak RW, kepala desa, camat, bupati. Ini kita bisa minta pertolongan kepada mereka dengan doa apa? Ya Allah, lunakkanlah hati mereka. Itu cara berdoanya, itu seperti itu. Jadi seumpama kita menghadap Pak RT atau Pak RW, minta tanda tangan atau butuh bantuan, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi tetap kita berdoa, ya Allah, lunakkanlah hati beliau. Insya Allah kalau kita doa seperti itu, maka insya Allah urusan kita akan dimudahkan. Karena dia ketika mau tanda tangan, Pak Bupati, Pak Gubernur, bahkan mungkin Presiden ketika mau nanda tangani, itu kalau bukan digerakkan Allah tidak bisa. Sehingga kita berdoa, ya Allah, lunakkanlah hati mereka. Bahkan suatu saat, mohon maaf, Imam Sayyidina Ali itu pernah berdoa. Doanya intinya, ya Allah, saya tidak membutuhkan manusia. Doa ini didengar oleh Rasulullah. Akhirnya ditegur oleh Rasulullah, tidak boleh kamu berdoa seperti itu. Ini di dalam di dalam kitab ini dijelaskan bahwa doanya Allahumma aghnina an khalqika. Ini doanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maksud dari doa ini, dia tidak butuh manusia, yang dibutuhkan hanya Allah. Ketika Nabi Muhammad mendengar doa beliau, ditegur, tidak boleh kamu doa seperti itu. Kalau kamu mau berdoa, doalah Allahumma aghnina an syirari khalqika. Ya Allah, jauhkanlah kami dari orang-orang yang bersifat buruk, jelek. Jauhkanlah kami dari orang-orang yang akhlaknya yang tidak baik. Itu doa yang paling pantas, itu seperti itu. Karena apa? Karena kita ini manusia sosial. Bagaimanapun kita tetap membutuhkan pertolongan, bantuan kanan kiri kita. Itu yang dimaksud dengan idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata lam istamata alayya ala ayyan fa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in wa qad kataballahu laka. Maksud dari hadis ini adalah, seandainya kulo panjenengan ini kumpul satu desa, ingin memberikan pertolongan kepada orang, maka pertolongan kita ini belum tentu memberikan manfaat kepada mereka. Maksudnya apa? Kalau orang itu nasibnya sudah jelek, artinya mungkin sudah jatuh, kena musibah, walaupun kita membantu mereka, berusaha semaksimal mungkin, kalau sudah ditentukan oleh Allah mereka itu kena musibah, ya kena musibah. Walaupun seumpama dia itu jatahnya 1 juta, terus kita kumpulkan semuanya harus mendapatkan 10 juta, tidak bisa. Memang jatahnya dia segitu, itu sudah ditentukan oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, ketika kita kumpul untuk mencelakai mereka, kita kumpul menghadang, itu loh, kita hadang, karena dia biasanya lewat di sebelah sini, kita hadang. Ayo. Tetapi kalau sudah ditentukan oleh Allah, dia selamat, pasti selamat. Inilah yang dimaksud hadis ini.
karena sudah ditentukan oleh Allah. Jamaah yang saya muliakan, di dalam riwayat yang lain juga dijelaskan, saya potong untuk hadis ini karena tadi sudah saya terangkan, intinya sama yang seperti yang di atas. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifuka fisyiddah. Kadang-kadang kita mendekat Allah itu kan ketika dalam keadaan susah. Biaya untuk kuliah anak belum punya, cicilan mungkin, tapi saya yakin perumahan ini kan berdiri sudah lama, berarti kalaupun yang nyicil saya yakin semuanya sudah lunas. Karena berdirinya perumahan ini kan sudah lama nggih. Dalam? Oh di sekolah ke mana? Oh, sami kali kula. Nggih. Yang sekolah ternyata bukan manusia nggih. Nggih, kertas nggih saged sekolah. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa ingat kepada Allah itu dalam keadaan lapang, punya uang banyak, kesehatan. Itu kita tetap ingat kepada Allah. Jangan hanya ingat kepada Allah ketika sedang sakit. Apalagi ini corona kan meningkat ya. Orang-orang yang kena corona mungkin ingatnya kepada Allah. Nanti kalau sembuh, sudah. Nah ini tidak boleh. Ini sudah dijelaskan. Ketika kita sedang lapang, bahagia, sehat, rizki lancar, tetap ingat istiqomah menjalankan perintah Allah. Maka di sini jelaskan, ya'rifuka fisyiddah, maka Allah akan ingat, akan perhatian kepada kita dalam keadaan apa? Dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin. Nah, ini juga hadis ini menyindir saya juga ini, karena kadang-kadang saya ketika mendapatkan kenikmatan mungkin imannya turun. Jadi kalau mendapatkan kenikmatan imannya turun. Tetapi kalau mendapatkan musibah, imannya naik. Nah ini kan tidak tidak benar. Oleh karena itu, hadis ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa ketika kita melakukan kebaikan, maka insya Allah kita akan diperhatikan oleh Allah, kita akan dijaga oleh Allah. Seperti yang dialami oleh Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Falaula annahu kana minal musabbihina lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus waktu itu tidak melakukan kebaikan, dalam ini membaca tasbih yang dijelaskan di dalam Al-Quran, doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Seandainya tidak membaca itu, maka dia di dalam perut sampai kiamat, ila yaumi yub'atsun. Tetapi kalau orang itu melakukan kejelekan, maka juga akan mendapatkan akibatnya. Seperti yang dijelaskan di dalam kitab ini, yang dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun itu kan mengaku sebagai Tuhan, sehingga Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa, ketika Nabi Musa selamat, Fir'aun taubat. Dijelaskan di dalam Al-Quran, amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israel. Ya, saya beriman, dijelaskan di dalam Al-Quran, annahu la ilaha illa, tidak ada Tuhan, mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Tapi di situ dikatakan oleh malaikat, di dalam Al-Quran dijelaskan, qalalul maliku waqad asoita qablu, kamu sebelum itu wis kurang ajar, melakukan kemaksiatan, mengaku sebagai Tuhan, menentang Allah.
semuanya kamu langgar dan seterusnya, wa kunta minal mufsidin, dan sekarang kamu ya menjadi orang-orang yang mufsid, orang-orang yang hancur, orang yang rusak, orang-orang yang rugi. Nah, ini apa itu pelajaran-pelajaran bagi kita. Oleh karena itu, segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, maka kita tidak bisa menghindar, tetapi tetap kita ikhtiar. Sehingga Nabi Musa pernah menyampaikan, ini dijelaskan di dalam kitab ini, saya takut kepada mereka kalau mereka membunuh. Loh, kenapa Nabi Musa takut? Padahal kan sudah ditentukan oleh Allah. Nabi Musa mati, mohon maaf, wafat atau tidak, itu kan sudah ditentukan oleh Allah. Kenapa kita harus takut? Tetapi di dalam Al-Quran kan dijelaskan, wala tulqu biaidikum ila tahluka, janganlah kamu menjatuhkan diri ke dalam apa itu kehancuran. Ini gampangnya seperti ini, ada kita nyebrang rel kereta api, jalan sudah ditutup, ya, terus kita duduk di rel. Loh, kenapa kamu duduk? Sudah ditentukan oleh Allah. Mati dan tidak kan itu sudah ditentukan oleh Allah. Lah, itu yang salah. Nah, ini makanya Nabi Musa itu ya merasa takut, itu ya namanya manusia seperti itu. Bagaimana ketika contohnya saja dikejar oleh Fir'aun. Saya kira ketika di laut, seandainya tidak dapat perintah dari Allah, pukullah tongkatmu, nggak tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ya, ketika dikejar oleh Fir'aun dan seterusnya itu. Artinya apa? Memang semua itu sudah ditentukan oleh Allah, nasib kita dan seterusnya, tetapi kita tetap berikhtiar. Bagaimana caranya kita ini selamat dari lubang kehancuran. Ini terkait dengan hadis ke-19. Jadi intinya, mari kita benar-benar menjaga Allah, dalam arti kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dan yang kedua, marilah kita selalu ingat kepada Allah, lebih-lebih ketika pada saat kita mendapatkan kenikmatan. Kalau orang sakit, miskin, butuh, itu ingat kepada Allah itu kan lumrah. Tetapi ketika sehat, terus rizkinya lancar, ingat kepada Allah, itu Masya Allah, sangat luar biasa itu berarti imannya sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah selalu ingat kepada Allah, baik kita dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat, begitu juga kita selalu ingat kepada Allah ketika kita diberi ujian oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan hadis ke-19. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ini membawa kemanfaat bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.